Ini adalah pertama kalinya saya naik kereta dengan jarak terjauh, di mana lebih dari 700 km dengan menempuh waktu di atas 10 jam. Dan juga ini pertama kalinya saya mencoba kereta baru angkatan 2024. Dan ini juga pertama kalinya saya blunder karena membagikan info tiket perjalanan kepada orang yang salah. Yaudah, seperti apa perjalanannya? Yuk ditonton lebih lengkapnya. Perjalanan dimulai dari stasiun Klender Baru, di mana saya akan naik komuter lain menuju stasiun Pasar Senen. Untuk jadwalnya cukup banyak sih di KAI Akses, tapi tetap pastiin ya, jadwalnya itu maksimal banget 1 jam sebelum berangkat. Untuk tarifnya sangat murah, cuman 3.000 aja dan waktu tempuh kurang dari setengah jam. Dan selama naik kereta, saya jarang banget ya dari stasiun Gambir, karena menurut saya selain tiket yang overpriced, KRL juga nggak berhenti di sana. Dan lagi belum transit di Manggarai. Jadi kalau ke stasiun Senen ini kan lebih mudah ya, kalau dari arah lain Bekasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Fikri. Terakhir saya ngonten itu di Januari ya, waktu itu naik ke Acikuray. Dan nggak terasa udah 6 bulan nggak aktif ngetrip lagi ya, karena semester 8 skripsian. Ya alhamdulillah bentar lagi sidang kan. Saya mas dulu sih. Dan juga selama skripsi juga saya ada kerja juga kan. Alhamdulillah lah. Jadinya pasif ngonten lagi. Tapi alhamdulillah kali ini saya akan berkesempatan untuk ngetrip lagi ya, naik kereta api dari stasiun ini. Bagi yang penasaran mau naik kereta apa, simak dan tonton berikut. Beginilah suasana keberangkatan di stasiun Pasar Senen. Terlihat ramai banget ya, apalagi di jam-jam sore ini. Dan di stasiun ini sudah ada 3 jalur keberangkatan yang aktif ya, jalur 1, 3, dan 4. Dan sekarang kita nggak perlu cetak tiket lagi ya, jadi cukup boarding di KAI Akses saja sampai ada barcode-nya. Biasanya kan naik kereta rute pendek ya, kayak Bandung, Cirebon, Merak, atau Kutoarjo lah paling jauh kan. Tapi kali ini sih saya naik Majapahit. Ini pertama kalinya saya ke Kediri ya, naikin kereta jauh. Dan keretanya sudah sampai di sini. Sekarang jam masih ada 20 menit ya. Kurang lebih 20 menit. Untuk ruang tunggu di stasiun Senen ini udah bagus ya. Kalau di sana tuh, nah dia udah pakai AC. Namun kalau di sini belum. Tapi overall dia udah bagus lah dibanding dulu gitu loh. Oh, disediain AC kok, blower tapi. Dan suasana keberangkatan di Sabtu sore ini ramai banget ya. Maklum sih weekend. Dan juga efek ini ya, promo 30% kan di seluruh kereta ekonomi ya, yang non subsidi. Makanya tingkat masyarakat atau antusias masyarakat tuh terhadap kereta api sangat tinggi sekali. Ya kembali lagi namanya persaingan bisnis ya. Kalau udah soal tiket, perang tarif tuh udah gimana gitu. Oke, ini kita mau siap-siap dulu ya, mau check in, boarding ya. Habis itu kita masuk ke kereta ekonomi ya. Oke ya, ini kebetulan saya di ekonomi 6. Nah ini keretanya. Tiketnya nomor 8B. Oke ya. Wah. Kita nomor 8B. Sih. Iya, nggak apa. Untuk rangkaian ini terdiri dari K3 ya. 024 104. Artinya sarana ekonomi tidak berpenggerak, ada sekitar lokomotif. Tahun dinas 2024 nomor 104. TS-nya 220/380 V dengan berat kosong 41 ton.
Untuk lokomotif yang berdinas yaitu CC 203 9512 di poin PWT ya. Tahun 95. Kita ditarik lokomotif hidung miring. Ini dulu lokomotif Sprinter ya. Jadi totalnya dia ada 8 ekonomi, 1 pembangkit sama kereta makan. Jadi total ada 10 kereta ya. Untuk penumpang hari ini full seat ya, asli. Di sini gue mesen hamin 2 minggu, apa lebih gitu. Itu udah tinggal dikit. Ini dulu Majapahit ini, dulunya kan K3 Kemenhub ya. Lalu di upgrade jadi ekonomi New Generation Season 2. Ini karena saya di kereta 6 ya, jadi jauh. Heboh banget. Masih ada waktu guys, tenang-tenang. Nah, dia kereta makannya ya. Ya. Langsung ya, dia mati sendiri habis itu. Oke, untuk jarak antartiknya seperti ini ya. Masih manusiawi kok, dengan tinggi 178. Dan di sini dia ada reclining seat kok. Nanti tinggal diputer. Apa ini dia? Tapi dia nggak full kok. Dan di sini fasilitasnya ada jelas ya, AC ya, terus TV 2 dan juga ini sudah serba digital ya. Next station juga, stasiun awalnya, ekonomi berapa, AC-nya berapa derajat, dan juga nanti ada kecepatannya kok. Untuk Majapahit ini kalau nggak salah dibatasin 100 ya. Walaupun sarananya 120 km per jam. Tapi kita nggak tahu nih, ntar kalau di jalan gimana. Nah, enaknya ada digital nih, jadi kita nggak perlu pakai aplikasi top speed itu loh. Tahu kan kayak GPS buat mengetahui kecepatannya berapa. Nggak perlu effort. Dan di sini juga ada charger ya. Charger, hordeng, dan bagasinya luas. Dan AC-nya dingin, mantap. Ya, kita kurang lebih 10 jam, 10,5 jam ya. Tepat pukul 17.40 kita berangkat ya dari stasiun Pasar Senen. Nah, kereta ini nanti berhenti lewat di stasiun Bekasi ya. Bekasi, Karawang, Cikampek, Cirebon. Nah, nanti dia via Semarang. Jadi utara, habis itu ke selatan, melipir ke Solo, terus Madiun dan sebagainya lah. Kesan pertama nih, kereta ini nyaman banget sih asli. Biasanya gue naik Serayu kan, atau Cikuray yang ya ekonomi subsidi kan. Baru kali ini naik ekonomi yang berkelas gitu loh. Ini vibes-nya eksekutif sih, cuman bedanya kursinya lebih banyak aja. Dan kita juga disediain ini ya, paper bag sama tempat buat naruh minum. Oke lah. Ternyata salah ya. 110 dia bawa. Ini melintas stasiun Klender baru ya, dan udah lewat Cakung sih. Ini kayaknya dari Bekasi deh. Oke, kita sampai di stasiun Bekasi ya. Pemberhentian pertama, dan penumpangnya rame. Sesuai dugaan. Dan seperti biasa ya, kalau stasiun kayak Bekasi, Karawang, pokoknya tiap-tiap stasiun deh, ini berhenti nggak lama. Mentok-mentok cuma 3 menit. Kecuali kalau Cirebon, Semarang, biasanya lebih lama, soalnya dia pengisian air dan pergantian kru masinis maupun konektor. Oke, berhubung masuk maghrib ya, kita ke restorasi dulu untuk sholat maghrib, nyambung isya. Ya, sorry. Oke.
Nah, kalau restorasi dia di antara gerbong 4 dan 5 ya. Ini kebetulan di ekonomi 6, jadi hanya gerbong 1 doang. Apa? Loncat 1 gerbong doang. Wow. Wah, masih rame. Ya udah, kita ke mana ya? Duduk dulu lah. Beginilah kira-kira ya kalau kereta makan di stainless steel generation 2 ya. Bagus. Luas dia. Mejanya oke. Kesan estetik banget gitu loh. Aura batiknya. Nah, ini untuk menu-menunya di sini. Ini kita nunggu ngantri dulu ya. Rame guys. Untuk interior toiletnya seperti ini. Nyala. Ini buat sabun ya? Iya nggak sih? Oh, benar-benar. Ini buat sabun. Nah, terus ada tisu, semprotan. Ini WC duduk. Ini cermin ya. Cuman udah nggak bisa ini lagi ya, ngerekam di jendela gitu loh, kayak bisa para konten itu kan. Jadi ya kereta malam ya, mau gimana. Gelap juga. Nah, ini nyewa selimut ya, soalnya dingin banget. Sewanya cuma 11.000. Jadi nanti pas kita mau turun baru ditarikin satu-satu. Lumayan coy. Oke, jam 24.07. Tadi kita udah lepas Cirebon ya. Dan kecepatan saat ini 113. Dan satu kejadian yaitu gue dikirimin sama temen apa abang-abangan ini. Gara-gara gue bocor tiketnya ya. Dia dikirimin aqua nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 8 botol aqua. Inilah makanya bahaya kalau nyebar tiket ya. Dapat kiriman. Pasti next ada lagi nih kayaknya. Satu dus. Ya Allah. Sumpah nih bener-bener gue dikerjain asli. Satu dus ini bawa gimana ya Allah bawanya. Please kalian abang-abangan sangat baik ya pada saya. Oke, jam 21.22 kita tiba ya di stasiun Tegal. Di sini berhenti nggak lama kok. Masih ada 6 jam lagi menuju ke Kediri. Sumpah ini gimana, gue masih bingung bawanya. KA Majapahit ini sering disebut sebagai kereta paling worth it untuk ke Kediri, Blitar, sampai Malang. Karena harganya yang masih ramah di kantong, ditambah sarana yang baru ya. Dan juga kereta ini bisa digeber sampai 120 km per jam. Dan sekilas saya berpikir, apa bedanya sama kelas eksekutif ya? Kalau cuma menang silang atau susul dan jarak antar seatnya lebih lega gitu. Soalnya sisanya sama aja. Ini kita keluar dulu, soalnya dingin asli. Jadi di Majapahit ini ada 2 toilet ya. Ya seperti pada umumnya sih. Yang ini wanita, yang ini pria. Sepanjang jalan lintas utara ini bener-bener digeber gitu loh. 110, 115, 17, 18.
Dan dia pakai sambungan akordeon, jadi benar-benar apa ya, kebantu banget lah buat kekedapan suara gitu. Ini mah pintu otomatis ya. Nah, kalau dibuka bersih. Dan beginilah kalau kereta malam. Nggak ada apa-apa. Kalau misalnya kita siang ya, atau pagi berangkat, kita pasti nemuin pinggir pantai itu loh, yang lintas Batang sampai ke Semarang gitu loh. Yang pantainya bagus banget. Tapi sayang sih kita perjalanan malam, jadi ya nggak bisa ngeliat. Emang kereta malamnya emang bagusnya buat tidur sih. Cuman gara-gara gue di prank sialan tadi. Jadi ya itulah susah. 22:02 tepat ya kita tiba di stasiun Pekalongan. Dan di sini kondisinya hujan ya. Untuk di Pekalongan ini kita cukup lama. Jadi bagi para ududers atau para perokok, sok lah. Nanti di Pekalongan kita nggak tahu ya, kita bersilang apa enggak. Sepanjang perjalanan tadi tuh kedap suara, alhamdulillah. Lokomotifnya sprinter coy, asli. Dan AC-nya juga dingin banget, kayak gue mau tidur pun juga nggak bisa gitu, gagal di prank. Untuk ekonomi 6 nih ternyata ya, K302499, artinya K3 tuh sarana apa? Ekonomi. 0 itu tidak berpenggerak alias ditarik lokomotif. 24 itu tahun dinas, dan 99 nomor urut rangkaian. Dan di sini juga dia berat kosongnya 41 ton ya. Untuk tegangan statisnya 220/380 V. Tapi dia mulai dinas tanggal 30 Januari tahun 2025. Belum genap setahun. Ya kan? Nah, di sini kita kayaknya kena susul sih. Soalnya sinyalnya merah dan ya kan? Belum tahu nih kena susul apa silang. Kena susul, Mas? Oh, berangkat. Oh ya. 23.13 ya, kita sampai di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Di sini kita berhenti cukup lama. Dan KA Brawijaya sudah berangkat ya. Asli cok, dari Jakarta gue nggak bisa tidur, nggak bohong. Yang turun banyak ya. Ibaratnya dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng menuju stasiun Jakarta Pasar Senen. Bagian calon penumpang kereta api menolak. Dan Semarang Tawang ini masih direnovasi dia. Wah, di sini banyak yang ngudut ya. Soalnya emang berhentinya agak lama dan boleh ngerokok gitu. Sampai dengan jalan Jakarta Pasar Senen. Nah, ini masuk ke Pandalungan ya, dari Jember. Dia udah menggunakan full eksekutif stainless steel Gen 1 ya. Wih. Ini kita bentar lagi berangkat sih. Tidur juga sekilas doang tadi, tidur ayam. Bener ya kata mas-mas Lord Depok, Mas Nugroho, kalau di kereta nggak bisa tidur, susah banget asli. Kita udah lepas Semarang ya, ini lagi jalur belok ke selatan ya, ke arah Solo Jebres, jadi agak pelan ya. Dan suasananya ini rame nih. Kita beli Xiaomi sama hot chocolate. Dan dibom lagi, sialan emang. Udah 2 dus. Sebenarnya ada tambahan lagi, yaitu 6 pop mie yang pedes, tapi untung belum diseduh, sama 2 bantal sewa. Dan mau dikirim lagi nih 20 botol aqua, tapi untung itu nggak jadi ya, karena sudah mohon-mohon gitu. Kacau emang.
Oke, 4.15 tadi sudah sampai di stasiun Kediri dan telat 15 menit. Oh iya Pak, minta tolong. Aduh. Dan kereta ini lanjut ke Malang ya. Oke lah, mungkin sampai sini aja ya trip jauh saya naik kereta api Majapahit dari Jakarta menuju Kediri. Dan ini saya udah subuhan sambil nunggu terang ya. Nah ini nggak tahu deh kemana. Mau dibawa kah apa dibagiin? Ya lihat nanti aja lah gimana. Overall naik kereta Majapahit ini nyaman sih, kayak bukan naik kereta ekonomi gitu. Cuman ya minusnya tadi susah tidur sih. Karena minum kopi dan ya diisengin itu. Tapi tadi udah bisa tidur sih 2-3 jam lah. Oke, mungkin itu saja trip yang dapat saya dokumentasikan. Semoga trip ini bisa jadi rekomendasi ya bagi kalian yang dari Jakarta maupun ke Kediri. Dengan jamnya enak sih. Dari Jakarta maghrib ya, sampai Kediri subuh. Oke, sampai sini aja trip saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pokoknya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you.